Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4681 sempurna. Bagaimanapun, kompetisi bela diri bukanlah duel antara hidup dan mati. Meskipun setiap pemain bela diri berusaha sekuat tenaga, pada kenyataannya, mereka telah menahan diri. Jika ini adalah duel antara hidup dan mati, Lin Bai tidak perlu terlalu terikat. Pada saat bertarung dengan Lin Ziwei, Lin Bai akan menunjukkan Perdana Menteri tertinggi, atau menelan buah surga, dan langsung membunuhnya dengan metode rahasia. Namun, poin utama dari kompetisi tersebut adalah sebagai berikut. Jika Anda membunuh Lin Ziwei, saya khawatir Villa Feng Shui tidak akan menyerah begitu saja. Mengenakan baju besi para dewa, memegang senjata anti-dewa, dan menginjak kuda naga yang terbakar, Lin Ziwei yang agung seperti dewa yang turun ke bumi. Lin Bai memiliki pedang iblis dan penguasa. 3 pedang terbang mengelilingi kedua sisi. Susunan 3 pedang pembunuh siap untuk dimulai. Apakah kamu belum akan menunjukkan kemampuanmu? Lin Ziwei menatap Lin Bai dengan acuh tak acuh. Dia tidak merasakan kekuatan menelan surga, yang membuat Lin Ziwei sedikit terkejut. Jangan khawatir, kakak seperguruan. Jika sudah waktunya untuk melakukannya, aku akan melakukannya. Lin Bai bergumam pelan. Baiklah, adik seperguruan, berhati-hatilah. Lin Ziwei menjawab dengan suara yang dalam. Dia menarik tali kekang, menginjak kuda naga yang terbakar, menatap ke langit dan mendesis, lalu bergegas menuju Lin Bai. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara kedipan mata mencapai ribuan meter. Rasanya seperti melompat ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, dia datang ke Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat dengan jelas kecepatan menginjak kuda naga yang terbakar, Lin Ziwei, yang menunggangi punggung kuda, telah melepaskan tembakan yang dingin dan tanpa ampun. Ujung tombak yang tajam langsung mengenai mata kiri Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat dengan jelas, sudah terlambat untuk melakukan tindakan defensif. Hidup dan keluarga dipertaruhkan. Untungnya, pedang terbang memiliki kekuatan untuk melindungi tuan. Ketiga pedang merasakan bahwa Lin Bai berada dalam situasi hidup dan mati yang putus asa. Mereka terbang ke depannya dan mengubah kekuatan mereka menjadi tirai cahaya, menghalangi sebagian besar kekuatan tembakan. Dia juga memberi waktu bagi Lin Bai. Lin Bai segera mengubah serangan menjadi pertahanan, dan formula guntur Dewa 5 Elemen bekerja, dan perisai guntur terangkat. 3 pedang terbang menyatu menjadi susunan pedang Taiji Liangyi. Susunan kekaisaran, berdiri di depan kita. Ledakan. Pada saat susunan pedang mengembun, Lin Ziwei menembak semua pertahanan Lin Bai dan meledakkan Lin Bai. Meskipun Lin Bai selamat dari kematiannya, dia juga dipukuli sehingga kelima organ dalamnya bergeser, mulutnya memuntahkan darah, dan mukanya menjadi pucat, seperti dia terluka parah. Ini hanya serangan acak, serangan ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Jika dilancarkan beberapa kali, Lin Bai sama sekali tidak akan mampu melawan. Jika kau biarkan dia melakukannya, dan aku terus bertahan, aku jelas bukan lawannya. Jika kau terus menunda, aku akan kalah. Tidak mungkin. Aku harus mengambil inisiatif, jika tidak, ini akan sangat buruk bagiku. Dalam sekejap, Lin Bai berpikir jernih tentang hubungan Li Bi selama periode itu, dan segera mengubah serangan menjadi pertahanan. Setelah Lin Ziwei menusukkan senjatanya, Lin Bai tidak menunggu Lin Ziwei menggunakan kekuatannya, jadi dia memimpin dan langsung menyerang Lin Ziwei dengan pedang tanpa ampun. Ketika suara benturan baja terdengar, pedang itu jatuh ke baju besi para dewa tanpa jejak. Melihat bahwa serangannya sama sekali tidak efektif, Lin Bai tidak bisa menahan ekspresi yang sangat buruk. Adik seperguruan, kau tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Baju besi dewaku cukup untuk menahan serangan alam Tai Dao Guo. Di balik topeng emas itu terdengar suara Lin Ziwei yang tidak berperasaan. Tatapan matanya masih tajam dan ganas seperti serigala. Lin Bai membelah lengannya dan melayang ke udara. Dengan lambaian kedua tangannya, pedang itu meraung ke seluruh langit. Bayangan pedang yang jatuh dari langit bagaikan tetesan air hujan di baju sirah Lin Ziwei. Suara gemuruh itu datang. Hujan ribuan pedang itu bagaikan tetesan air hujan. Tidak meninggalkan kerusakan apapun pada baju sirah itu. Perlu kalian ketahui bahwa hujan pedang Lin Bai, meskipun dia tidak memiliki berkah hati pedang, para prajurit biasa di alam yang sama tidak berani menerimanya dengan keras. Lin Ziwei tidak memiliki pertahanan apapun. Dia membiarkan hujan pedang itu jatuh padanya. Ada sedikit candaan di matanya. Setelah beberapa saat, dia melompat dan menikam ke langit. Kekuatannya yang dahsyat menghancurkan semua bayangan pedang Lin Bai. Kalah.
Lin Ziwei tidak menahan tangannya. Dia melompat dari kudanya dan bergegas ke Lin Bai. Senjata itu melesat keluar seperti naga dan melesat ke Lin Bai. Lin Bai harus bertarung dan mundur untuk menghindari serangan Lin Ziwei. Sialan. Lin Bai menggerutu marah dalam hatinya. Awalnya, dia ingin mengubah pertahanan menjadi serangan dan memanfaatkan kesempatan untuk menekan Lin Ziwei. Namun, dia tidak menyangka bahwa serangannya seperti anak kecil, dan dia sama sekali tidak bisa melukai Lin Ziwei. Dalam sekejap, Lin Ziwei hanya menggunakan satu tembakan untuk membalikkan keadaan. Lin Ziwei memimpin dan sepenuhnya menekan Lin Bai. Di lapangan pertandingan, Lin Ziwei melompati kudanya untuk membunuh Lin Bai, dan Lin Bai menghindar dari kiri ke kanan. Laut mengalir. Begitu tubuh Lin Bai berbalik, dia dipenuhi kekuatan, dan roh pedang yang luas muncul di lapangan pertandingan. Wajah Lin Ziwei membeku. Dia merasakan kekuatan datang dari sekelilingnya. Itu seperti pusaran air yang ingin mencabik-cabiknya. Akhirnya, pedang itu dimaksudkan untuk berubah menjadi pedang besar di bawah operasi Lin Bai dan mengenai dada Tian Shenjia. Ledakan keras. Jurus pedang satu jenis yang begitu kuat tidak meninggalkan kerusakan pada baju besi. Bunuh yang abadi. Lin Bai mengatupkan giginya dan hanya menyalakan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, mengerahkan pedang pembunuh abadi miliknya sendiri. Di bawah kekuatan jantung pedang, kekuatan pedang Zuxian mencapai puncaknya, dan itu sangat dekat dengan ranah Tai Daoguo. Pedang itu jatuh di bahu Lin Ziwei dan meninggalkan penyok dangkal di baju besi dewa. Itu mendorong Lin Ziwei mundur 100 meter dan membuatnya melolong ketika dia menginjak naga dan kuda yang terbakar. Susunan pedang tiga pembunuh langit dan bumi. Setelah serangan yang berhasil, Lin Bai tidak berhenti. Tiga pedang terbang melesat ke bahu Lin Ziwei, mencoba membuka celah dari penyok yang ditinggalkan oleh Zuxian Yijian tadi, untuk menyerang Lin Ziwei. Namun pada saat ketiga pedang terbang itu terbunuh, Lin Ziwei melompat dari kudanya, menebas senjata panjangnya, dan mengguncang ketiga pedang terbang itu. Pada saat yang sama, Lin Ziwei tiba-tiba bertabrakan dengannya dan menembus perut Lin Bai dengan tembakan yang kuat. Mengangkat Lin Bai dari tanah hidup-hidup, dan darah menetes ke tanah di sepanjang ujung senjatanya. Pembunuhan. Pembunuhan. Banyak pengamat militer melihat bahwa Lin Ziwei menembak perut Lin Bai dan membawanya ke udara, dan mereka semua berseru. King Luo, mata Mengki terbuka lebar dan wajahnya penuh dengan kengerian. Kecepatan tembakan Lin Ziwei tadi begitu kuat sehingga banyak orang tidak pulih. Lin Bai, Jiang Xuanzu terbang dari kursi pengamat dan mendarat di tepi medan perang. Mata Liu Fuyun terbuka lebar dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Jika sesuatu terjadi pada Lin Bai, bagaimana dia bisa kembali untuk menjelaskannya? Di kursi Villa Feng Shui, tetua Zhou dan Leng Xingguang bodoh. Ini, wajah Zhou Chang penuh dengan kengerian, dan kemudian dia mulai tersenyum pahit. Dia ingin berteman dengan klan iblis abadi atas nama Villa Feng Shui. Bagaimanapun, klan iblis abadi sekarang memiliki klan Tuntian, tetapi sekarang jika Lin Bai mati, aku khawatir iblis abadi harus bertarung melawan Villa Feng Shui. Cahaya bintang dingin sedikit mengernyit, seolah berpikir, tidak. Lin Bai, kamu mati begitu mudahnya. Bab 4682, gunakan tanpa daya. Luo Wuling yang berada di luar arena pertandingan melihat kejadian ini dan hatinya berdebar kencang, sudah berakhir. Baru saja dia pergi untuk memperbaiki susunan pertahanan. Siapa yang tahu kalau kecepatan Lin Ziwei begitu cepat sehingga dia tidak kalah dengan kecepatan seorang Tai Daoguo. Apa yang harus dilakukan? Tidak, apakah semudah itu bagi orang-orang Tuntian untuk mati? Luo Wuling menatap Lin Bai yang terbang di udara dengan tidak percaya. Untuk sesaat, dia bingung. Lin Bai, Jiang Xuanzu muncul di luar susunan pertahanan arena pertandingan bela diri. Dia menjalankan susunan pertahanan dengan palu. Tampaknya dia ingin membuat lubang untuk menyelamatkan Lin Bai. Susunan pertahanan itu dapat dihancurkan oleh Jiang Xuanzu. Dia tidak dapat mengguncang susunan pertahanan itu jika dia menggunakan metode kultivasinya. Tepat ketika Jiang Xuanzu sedang gelisah, dia tertembak di perutnya. Lin Bai yang sedang terbang di udara mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada Jiang Xuanzu untuk tidak main-main. Melihat tindakan Lin Bai, hati Jiang Xuanzu yang gelisah akhirnya tenang, dan wajahnya menunjukkan senyum pucat. Lin Bai menyingkirkan penggaris itu, menekan tombak itu ke perutnya dengan tangan kirinya, menariknya keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terpental kembali dan mendarat di tepi lapangan pertandingan. Adik seperguruan, apakah kamu baik-baik saja? Lin Ziwei baru saja ketakutan.
Dia pikir dia telah membunuh Lin Bai secara tidak sengaja. Jika Lin Bai benar-benar mati di tangannya, Leng Xingguang tidak akan membiarkannya pergi. Leng Xingguang tidak hanya memiliki status tinggi di Villa Feng Shui, tetapi juga menikmati popularitas yang luar biasa. Feng Yiren adalah orang kepercayaan Leng Xingguang. Meskipun Hua Wuhui ingin melampaui Leng Xingguang, dia selalu menganggap Leng Xingguang sebagai contoh dan objek yang dihormati di hatinya. Pada tahun-tahun awal, ketika Lin Ziwei mencapai hambatan dalam kultivasinya, Leng Xingguang juga memberinya banyak instruksi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa status Leng Xingguang di antara murid-murid muda Villa Feng Shui jelas lebih tinggi daripada Master Villa Feng Shui saat ini. Jika dia membunuh Lin Bai, persahabatan antara dia dan Leng Xingguang hampir berakhir. Sebagai teman baik Leng Xingguang, Lin Ziwei sangat tahu betapa sulitnya bagi Leng Xingguang untuk menemukan teman. Untungnya, pada saat ini, Lin Bai masih hidup, yang membuat Lin Ziwei merasa lega. Hanya sedikit darah. Tidak apa-apa. Lin Bai melihat lubang darah seukuran kepalan tangan perutnya dan tertawa. Kekuatan tubuh Tao Lima Elemen mulai bekerja dan segera menghentikan darah. Setelah menghentikan pendarahannya, Lin Bai mengangkat kepalanya lagi, menatap baju zirah dewa Lin Ziwei, dan berkata sambil tersenyum, baju zirah dewa di tubuh kakak seperguruan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sejujurnya, dengan kekuatan kultivasiku sejauh ini, aku tidak bisa menembus pertahanan baju zirah dewa. Lin Bai menyeringai pahit, yang lain mengira Lin Bai akan menyerah. Namun kemudian Lin Bai berkata, namun, kompetisi ini adalah yang keempat antara Villa Feng Shui dan Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi telah kalah dalam 2 kompetisi. Aku harus memenangkan yang ini. Jika aku berkompetisi di periode lain, aku tidak akan ragu untuk mengakui kekalahan dan pergi, tetapi yang ini harus aku menangkan. Lin Bai dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lin Ziwei, baru saja, kakak seperguruan telah memberiku kesempatan, memberiku waktu untuk menunjukkan kemampuanku. Sekarang, aku juga memberi kesempatan kepada kakak seperguruan. Selama kakak seperguruan mengakui kekalahan, adik seperguruan bisa berhenti di sini. Wajah semua orang menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata Lin Bai. Kedengarannya seperti Lin Bai punya cara lain. Dan beberapa orang yang tahu cerita di dalam, langsung bersemangat. Terutama orang-orang tua di kedalaman Sekte Bulan Jahat berkata dengan bersemangat, di sini, rahasia klan Tuntian akan datang. Selama Lin Ziwei tidak menyerah, maka kita bisa melihat rahasia klan Tuntian. Jangan khawatir, Lin Ziwei tidak punya keuntungan lain, yaitu, Tuti. Dia tidak akan menyerah. Mata tetua Zhou menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, dengan hati-hati mengamati setiap gerakan dalam kontes. Leng Xingguang membangkitkan semangatnya dan menatap Lin Bai. Mata Lin Ziwei penuh dengan kegembiraan dan kerinduan, jangan khawatir, adik seperguruan muda. Jika kamu bisa mati di tangan rahasia adik seperguruan muda, kamu akan mati tanpa penyesalan. Aku sudah mengagumimu sejak lama. Sayangnya, aku ingin bertarung dengan kakak seperguruan tua Leng sejak lama, tetapi kakak seperguruan tua Leng berkata bahwa metode rahasianya hanya akan membawa rasa sakit bagi orang-orang dan tidak akan mudah digunakan. Jadi, aku tidak pernah mengalaminya sendiri selama bertahun-tahun ini. Hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada adik seperguruan mudaku karena telah memberiku kesempatan ini. Kakak seperguruan muda, tolong. Lin Ziwei menarik tali kekang dan menyuntikkan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya ke dalam baju besi, yang meningkatkan pertahanan baju besi ke tingkat tertinggi. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata itu, dia perlahan mengangkat pedang iblis, berlama-lama di sekujur tubuhnya dengan cahaya hitam yang tajam. Limang hitam itu tampaknya memiliki kekuatan misterius, yang dapat menghancurkan dan menyerap segala sesuatu di antara langit dan bumi. Bahkan cahaya yang menyinari limang pun ikut tertelan. Kakak seperguruan Leng benar, metode rahasia ini hanya akan mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Kakak seperguruan, izinkan aku mengingatkanmu bahwa pedangku tidak akan membunuhmu, tetapi aku mungkin akan menghancurkan baju sirahmu. Aku masih berharap kakak seperguruan bisa mengakui kekalahan. Kekuatan baju zirah Dewa Surgawi sangat luar biasa. Jika hancur di tanganku, bukan hanya kakak seperguruan yang akan merasa sakit hati, tetapi aku juga akan menyalahkan diriku sendiri. Mendengar kata-kata Lin Bai, Lin Ziwei tidak menanggapi. Sebaliknya, dia mendengar suara ejekan dari para prajurit lain di meja pengamatan, kesombongan, baju zirah dewa benar-benar senjata sihir pertahanan 10 besar di 1000 negara bagian bulan jahat. Bagaimana bisa dihancurkan jika kau mengatakan itu bisa dihancurkan? Ya,
Jangan bilang kau dewa jalan 7 tingkat, bahkan jika kau buah jalan Yi yang terlalu kuat ingin menghancurkan baju besi dewa tidaklah mudah. Lin Bai dan Lin Ziwei menjadi tenang dan tidak terganggu oleh suara penonton. Lin Ziwei tersenyum dan melihat baju besinya. Matanya menunjukkan sedikit keengganan. Dapat dilihat bahwa dia membuat pilihan yang sangat sulit di dalam hatinya. Jika prajurit lain di alam Tao dan Dewa mengatakan bahwa pukulan berikutnya akan menghancurkan baju besi Dewa, Lin Ziwei juga akan tertawa seperti para prajurit di antara penonton. Namun kalimat ini keluar dari mulut Lin Bai. Lin Ziwei sangat tahu betapa kuatnya klan Tuntian. Karena Lin Bai mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Tian Shen Jia, maka pukulan berikutnya, dia mungkin benar-benar menghancurkannya. Setelah setengah suara, Lin Ziwei tampaknya telah membuat pilihan. Dia berkata kepada Lin Bai dengan senyum bebas dan santai, aku selalu percaya bahwa baju besi yang unik tidak boleh ditempatkan di rumah harta karun yang berdebu dan gelap, apalagi di pameran, dan menjadi harta karun tanpa nama. Itu seperti pedang yang unik. Dia seharusnya tidak bersembunyi di sarungnya sepanjang waktu. Pedang adalah alat untuk membunuh orang. Sejak lahir, pedang itu digunakan untuk membunuh orang dan meminum darah. Bao Jia, sejak lahir, digunakan untuk bertarung, digunakan untuk melawan serangan. Jika saat ini aku menyerah karena khawatir baju besi itu akan hancur, maka aku tidak layak untuk memilikinya, apalagi menjadi pemiliknya. Kata-kata Lin Ziwei dari lubuk hatinya tampaknya beresonansi dengan roh baju besi itu, yang membuat baju besi itu bersinar terang dan cahaya keemasan menyilaukan mata semua orang. Bagus. Wajah Lin Bai tenggelam, dan anak panah hitamnya yang tajam berkumpul di pedang iblis itu. Pada saat ini, suara Lin Bai dingin dan tidak berperasaan, telan jalan surga. Berhentilah bertarung. Bab 4683, satu pedang memotong baju zirah sang dewa menjadi berkeping-keping. Klan Tuntian, baik di dunia iblis maupun dunia roh, adalah eksistensi yang luar biasa. Di dunia roh, karena tanah para dewa besar juga berada di dunia roh, sekte besar dan kecil di dunia roh tidak berani melindungi orang-orang Tuntian dengan sembarangan. Mereka hampir saling membunuh dan membawa kepala mereka ke para dewa besar untuk mendapatkan hadiah. Dunia iblis berbeda. Awalnya, dunia iblis adalah kubu dunia roh yang bermusuhan. Dunia iblis dan dunia roh telah lama tidak cocok. Sudah diketahui umum bahwa dunia iblis ingin kembali ke dunia roh dan merebut hegemoni. Karena Protos raksasa jauh dari dunia iblis, begitu banyak orang dan sekte kuat di dunia iblis mulai mencari kekuatan untuk mengalahkan Protos raksasa, yang mengarah ke klan Tuntian. Meskipun dunia iblis juga takut dengan kekuatan klan Tuntian, bagaimanapun juga, saat ini klan Tuntian lemah, dan musuh dari musuh adalah teman. Oleh karena itu, klan menelan surga adalah satu-satunya pilihan dunia iblis. Bahkan jika Anda bertemu dengan orang-orang Tuntian di dunia iblis, atau Anda menemukan bahwa beberapa sekte melindungi orang-orang Tuntian, banyak orang menutup mata terhadap masa lalu. Meskipun dunia iblis toleran terhadap klan Tuntian, Lin Bai, yang selalu berhati-hati, tetap tidak ingin mengungkap klan Tuntiannya. Bahkan sekarang sekte bulan jahat memiliki dugaan, bagaimanapun, mereka hanya menebak, dan belum memastikan fakta bahwa Lin Bai adalah klan Tuntian. Namun sekarang, Lin Bai terpojok oleh baju besi dewa Lin Ziwei. Untuk memenangkan permainan ini, ia harus mengungkap beberapa kartu. Telan jalan surga, berhenti bertarung. Cahaya hitam Lin Bai berkumpul di pedang iblis, berubah menjadi pedang dan menebas Lin Ziwei. Menginjak kuda naga yang terbakar, Lin Ziwei melompat dan bergegas ke Lin Bai. Ketika pedang hitam itu mengenai Lin Ziwei, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dadanya dan melewati seluruh arena. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan susunan pertahanan lapangan pertandingan menjadi berkeping-keping, dan kekuatan dahsyat itu menyebar ke kursi penonton. Ketika susunan pertahanan lapangan pertandingan hancur, efek sampingnya menyebar ke kursi penonton, yang membuat banyak orang ternganga dan pucat. Ada puluhan orang kuat Tai Dao Guo untuk menghentikan efek samping ini. Retak cincin yang tajam, seperti pecahan kaca menyebar dan terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari di arena. Menunggu cahaya keemasan itu menghilang, orang-orang dapat melihat dengan jelas situasi di lapangan. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan! Tian Shen Jia sebenarnya. Banyak orang berseru, tidak peduli seni bela diri biasa, atau alam Tai Dao Guo yang kuat telah berdiri, ternganga di lapangan kompetisi. Tepatnya, mata mereka tertuju pada Lin Ziwei di lapangan kompetisi dan pada baju besi dewa di tubuhnya.
Lin Ziwei menundukkan kepalanya dan melihat pelindung dada Tian Shenjia. Retakan muncul dan kemudian menyebar seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya ada ledakan keras. Baju besi meledak di tubuh Lin Ziwei, hancur menjadi puing-puing dan tersebar di seluruh tanah. Baju besi dewa hancur. Satu pedang akan menghancurkan baju besi para dewa. Bagaimana mungkin? Tian Shenjia adalah harta langka yang dibuat oleh Villa Feng Shui. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Ada kepanikan, keterkejutan, ketakutan, dan rasa malu di antara para prajurit di kursi pengamatan ribuan orang, ribuan wajah, ternganga, tercengang. Bahkan Lin Ziwei tercengang, melihat baju besi dewa meledak di tubuhnya, yang sulit diterima untuk sesaat. Lin Ziwei berpikir lagi, bahkan jika Lin Bai adalah anggota klan Tuntian, bahkan jika klan Tuntian tidak dapat dihentikan, setidaknya diperlukan cara untuk menghancurkan baju besi itu. Tanpa diduga, Lin Bai akan menghancurkan baju besi itu hanya dengan satu pedang. Setelah baju besi Tianshan hancur, kekuatan yang tersisa akan menghancurkan semua susunan pertahanan di medan kompetisi. Melihat baju besi dewa jatuh di tanah, Lin Bai menerima pedang itu dan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ketidakberdayaan di matanya. Harta karun seperti itu, meskipun itu bukan miliknya sendiri, tetapi hancur di tangannya sendiri, Lin Bai merasakan sakit hati. Selain itu, Lin Bai sangat memahami bahwa akan menghabiskan banyak energi dan sumber daya untuk membangun Tianshenjia. Dia dihancurkan oleh dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah Feng Shui Villa akan menyerah. Aku bilang, biarkan kau mengaku kalah. Sekarang begini. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Senyum getir Lin Ziwei muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak berniat bertarung untuk sesaat. Setelah terkejut sebentar, Luo Wuling adalah orang pertama yang tersadar. Ketika dia merasa bahwa susunan pertahanan arena pertandingan telah hancur, dia langsung berkata, karena kalian berdua bertarung, susunan pertahanan arena pertandingan telah hancur. Silakan beristirahat dan tunggu sekte bulan jahat kami menata ulang susunan pertahanan sebelum melanjutkan pertandingan. Kata-kata Luo Wuling sangat sederhana. Sekarang susunan pertahanan telah hancur, biarkan Lin Bai dan Lin Ziwei beristirahat dan menunggu sekte bulan jahat menata ulang susunan pertahanan. Baru saja, sebuah formasi pertahanan menghalangi efek samping dari pertarungan kedua orang itu, yang hampir menghancurkan seluruh arena. Jika formasi pertahanan itu hilang sekarang, mereka akan terus bertarung. Diperkirakan penyebaran kekuatan akan membawa bencana ke seluruh arena. Tidak perlu. Jangan bertarung lagi. Aku akan menyerah. Lin Ziwei menjabat tangannya, mendesah getir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Di mata Lin Ziwei, karena pedang Lin Bai tadi dapat menghancurkan baju besi dewa, kekuatannya pasti menghancurkan langit dan bumi. Lin Ziwei berpikir bahwa mungkin niat Lin Bai adalah untuk mempertahankan tangannya. Dia hanya menghancurkan baju besi itu dan tidak melukai hidupnya. Dengan cara ini, karena Lin Bai dapat mempertahankan tangannya, jika dia masih meminta tanpa bunga, dia akan kehilangan identitasnya. Aku menyerah. Lin Ziwei mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai, mulutnya penuh dengan kepahitan. Saat Lin Ziwei mengakui kekalahan, kontes berakhir. Lin Bai menang. Kontes seni bela diri antara Villa Feng Shui dan klan Iblis Abadi adalah 2 lawan 2. Sampai saat Lin Ziwei mengaku kalah, banyak orang masih belum bisa menerima kenyataan ini. Sejak Lin Ziwei muncul di panggung, tidak ada yang mengira Lin Ziwei akan bertarung dengan Lin Bai dengan begitu sengit, dan tidak ada yang mengira Lin Ziwei akan kalah. Lin Ziwei mengaku kalah. Tapi Lin Ziwei jelas memiliki kekuatan tempur. Mengapa dia tidak terus bertarung? Apa kau bodoh? Pedang King Luo barusan dapat menghancurkan baju besi dewa. Kau bisa bayangkan betapa kuatnya pedang itu. Jika King Luo ingin membunuh Lin Ziwei tadi, Lin Ziwei pasti sudah mati saat pedang itu menghancurkan baju besi dewa. Ya, pedang tadi itu luar biasa. Itu adalah pedang yang menghancurkan baju besi para dewa. Semua orang merasa bahwa pedang Lin Bai tadi penuh belas kasihan. Namun, tidak ada yang tahu. Faktanya, pedang itu hanya dapat menghancurkan baju besi dewa, dan sama sekali tidak dapat melukai prajurit itu. Maaf, kakak seperguruan. Mendengar Lin Ziwei mengaku kalah, Lin Bai menyimpan pedangnya dan membungkuk kepada Lin Ziwei untuk meminta maaf. Lin Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak perlu meminta maaf atas keberhasilanmu yang terbuka dan jujur. Sebaliknya, kau telah bersikap agresif kepada saudaramu berkali-kali dan memaksanya untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan cara ini, kau masih harus mencari masalah untuk dirimu sendiri.
Bab 4684 berakhir. Lin Ziwei mengaku kalah, dua orang meninggalkan lapangan, masing-masing kembali ke tempat duduk klan. Lin Ziwei, penuh rasa bersalah dan penyesalan, pergi ke tempat duduk Villa Feng Shui, memeluk tetua Zhou dan berkata, "Maaf, tetua, adalah tanggung jawabku bahwa baju besi Dewa Surgawi dihancurkan. Ketika aku kembali ke sekte, aku akan meminta pengadilan tetua untuk meminta maaf." Orang tua di sekeliling itu tersenyum masam dan menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. "Kau tahu bagus, mengapa ingin melakukan seperti ini. Keluarga Dewa Surgawi telah dihancurkan. Ketika kau kembali ke sekte, para tetua dan leluhur itu tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sebaiknya kau bersiap secara mental." Lin Ziwei mengangguk, pergi ke belakang orang tua di sekeliling itu, dan duduk dengan rasa bersalah dan depresi di wajahnya. Leng Xingguang melihat kembali ke Lin Ziwei sambil tersenyum dan menghiburnya, "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang-orang tua itu tidak dapat membantumu." Lin Ziwei berkata, "Terima kasih, saudara seperguruan Leng. Sebenarnya, aku yang harus disalahkan untuk ini. Jika aku tidak menantang King Luo sepanjang waktu, dia tidak akan menggunakan metode menelan jalan surgawi untuk langsung menghancurkan baju zirah surgawi. Semua tanggung jawab ada padaku. Kesombongankulah yang menyebabkan masalah. Kupikir aku hampir tidak bisa bertemu lawanku di Xiyue Qianzu dengan kekuatan Tian Shenjia, tetapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Leng Xingguang berkata dengan tenang, "Jadi, kamu harus mengerti bahwa ada orang di luar dunia, dan ada hari di luar dunia. Tidak ada pedang atau baju zirah terkuat di dunia ini. Tidak ada prajurit terkuat. Kamu harus kagum pada dunia untuk melangkah lebih jauh." Lin Ziwei mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih atas nasihatmu, kakak seperguruan Leng." Leng Xingguang berkata, "Tidak, terima kasih. Ini yang dikatakan King Luo kepadaku. Aku hanya mengulanginya." Lin Bai menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke kursi. Jiang Xuanzu dengan cepat maju untuk mendukung Lin Bai. Wajah Liu Fuyun memerah dan senyumnya cerah, "Bagus, bagus, King Luo, ini pil penyembuh. Kamu harus meminumnya terlebih dahulu." Liu Fuyun mengeluarkan pil penyembuh dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Pil itu berwarna emas dan berkilau menawan serta harum yang memikat. Sekilas, itu bukan produk biasa. Itu pasti harta karun Liu Fuyun. Jika bukan karena kontribusi Lin Bai bagi klan iblis abadi, Liu Fuyun tidak akan pernah dengan mudah mengeluarkan pil ini untuk menyembuhkan Lin Bai. Setelah meminum pil, efeknya langsung terasa. Luka Lin Bai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lukanya mulai membaik, dan wajahnya kembali memerah. Alis Liu Fuyun dipenuhi dengan kegembiraan dan berseru, "Pertempuran ini saja, bahkan jika klan iblis abadi dikalahkan oleh Villa Feng Shui, pertempuran ini sudah cukup untuk membuat nama klan iblis abadi bergema di 1000 negara bagian bulan jahat. Semuanya berkatmu, King Luo. Saat kau kembali ke sekte, sekte akan mendapat banyak hadiah." Meskipun tujuan utama perjamuan adalah untuk menguji fondasi dan kekuatan keluarga besar, sekte telah waspada dini terhadap keluarga dan klan yang berkembang. Namun, perjamuan bulan jahat setiap tahun juga baik untuk semua sekolah. Misalnya, klan tertentu muncul di perjamuan bulan jahat dan menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Ini akan membawa banyak manfaat bagi klan. Ini akan menarik banyak murid dan pedagang berbakat untuk sekte. Ini juga merupakan peluang bagus untuk pengembangan. Oleh karena itu, setiap sekte dan keluarga tahu bahwa bukanlah hal yang baik bagi sekte untuk menjadi terkenal karena perjamuan bulan jahat, tetapi alasan mengapa setiap sekte dan keluarga masih harus berusaha sekuat tenaga. Adik seperguruan King Luo, hebat sekali. Meng Qi menepuk bahu Lin Bai dan berkata dengan tulus. "Hanya kebetulan." Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan mengucapkan dua patah kata dengan rendah hati. Gong Jian berkata sambil tersenyum, "Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara kebetulan. Lin Ziwei bukanlah orang yang lemah. Dia datang ke sini mengenakan baju besi dewa tahun ini. Dia pasti punya nyali untuk bertarung memperebutkan posisi 10 besar dalam daftar dewa bulan jahat, tetapi dia dihentikan oleh adik seperguruannya. Ini bukan kebetulan, ini kemenangan dalam kekuatan." Dikelilingi oleh sekelompok murid iblis abadi, banyak pujian yang disampaikan ke telinga Lin Bai, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Jiang Xuanzu duduk di samping Lin Bai dan bertanya dengan lembut, "Apakah tidak apa-apa?" Lin Bai mengangguk, "Ramuan yang diberikan oleh leluhur kita pasti obat mujarab. Setelah meminumnya, lukanya akan segera membaik. Jika tidak ada kecelakaan,
itu akan pulih ke puncak dalam 1 atau 2 hari. Jiang Xuanzu menghela napas lega, dan matanya yang indah berbinar karena khawatir, tadi sangat berbahaya. Aku pikir kamu. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, benar-benar berbahaya. Jika Lin Ziwei tidak mengakui kekalahan setelah pedang itu, dia akan terus bertarung. Jika aku tidak menggunakan rahasia menelan surga, aku hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Untungnya, setelah pedang itu tadi, Lin Ziwei terkejut olehku dan mengakui kekalahan. Mengingat kejadian tadi, Lin Bai masih memiliki perasaan takut yang tersisa. Lin Ziwei keliru mengira bahwa Lin Bai sengaja mengampuni nyawanya dengan pedang yang baru saja dibuatnya dari metode rahasia menelan surga untuk menghentikan pertarungan. Itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Tetapi bagaimana jika Lin Ziwei tidak menyerah? Baju zirah Dewa Surgawi telah hancur. Akankah Lin Ziwei terus bertarung? Saat itu, Lin Bai terluka parah, dan Lin Ziwei tidak memiliki baju zirah, tetapi kekuatan bertarungnya masih kuat. Jika dia terus bermain, Lin Bai harus melawannya dengan Perdana Menteri tertinggi, atau kekuatan melahap. Jika dia tidak memainkan kedua kartu ini, Lin Bai akan dikalahkan oleh Lin Ziwei. Benar saja, tidak ada satupun jenius yang dapat muncul di 1000 negara bagian bulan jahat yang mudah dihadapi. Lin Bai bergumam dengan rasa takut yang tersisa. Dari tanah kuno ke makam para dewa, dan kemudian ke dunia iblis, hanya ada satu lawan yang benar-benar membuat Lin Bai merasa takut dan takut. Itu adalah Ye Jianjun. Di dunia kuno, Ye Jianjun pernah menjadi mimpi buruk Lin Bai. Dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat cerdas. Jika Ye Jianjun dapat meninggalkan benua kuno hidup-hidup, dia pasti akan menimbulkan badai apakah dia pergi ke alam iblis atau alam roh. Ada satu lagi yang membuat ingatan Lin Bai segar kembali. Di makam Dewa Surga, ada seorang pemuda bernama Tong Wuji, di keluarga Tong di kota Yinyu. Dia tidak terlalu berbakat, tetapi dia sangat cerdas. Dia tahu bagaimana maju dan mundur. Dia tahu bagaimana membuat pilihan. Pikirannya seperti iblis. Meskipun Tong Wuji sebenarnya bukan musuh Lin Bai pernah berpikir apakah akan membunuh Tong Wuji ketika dia meninggalkan makam dewa. Sekarang setelah dia datang ke alam iblis, Lin Bai tahu apa itu, jenius seperti hutan. Ada lebih dari 20 bakat unik seperti Tu Qing, Wan Zizhen, Leng Xingguang, Lin Ziwei, Li Wanyu, Del. Jangankan mereka, siapapun yang dapat mengambil bagian dalam perjamuan bulan jahat akan menjadi dewa jika dia pergi ke benua kuno. Akibatnya, arena itu hancur karena perang antara Lin Bai dan Lin Ziwei. Pertandingan itu terpaksa ditunda, menunggu orang kuat dari Sekte Bulan Jahat memperbaiki arena itu. Setelah setengah suara, Luo Wuling pergi ke reruntuhan arena tantangan dan berkata, "Kalian para Taois, arena kompetisi telah hancur. Sekte Bulan Jahat kita perlu menata ulang arena tantangan dan susunannya. Butuh waktu sekitar 3 jam. Sekarang sudah larut. Hari ini, kita belum bisa memutuskan ronde pertama dari kontes seni bela diri Tao. Jadi Sekte Bulan Jahat memutuskan bahwa kontes seni bela diri hari ini akan berakhir dan dilanjutkan besok, silakan kembali dan beristirahatlah dengan tenang." Setelah mendapatkan pengaturan dari Sekte Bulan Jahat, banyak prajurit mulai meninggalkan tempat kejadian dengan tertib. Bab 4685 minta maaf. Sekte Bulan Jahat mengumumkan bahwa kompetisi seni bela diri ditangguhkan dan akan dilanjutkan besok. Di arena, para petarung pergi sesuai urutan, tetapi Lin Bai masih mendengar banyak orang meratap, harta karunku tidak, semuanya hilang. Siapa yang bisa memikirkannya? Siapa yang bisa berpikir bahwa King Luo akan menang? Jelas, para prajurit yang meratap ini adalah mereka yang telah menaruh banyak uang pada Lin Ziwei. Mereka mengira itu adalah bisnis yang stabil. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kontes ini tiba-tiba menjadi dingin? Lin Bai mengalahkan Lin Ziwei. Tetapi juga kekalahan yang positif, tidak ada operasi kotak hitam. Lin Ziwei telah mengeluarkan baju besinya. Baju besi itu telah rusak oleh Lin Bai. Saya khawatir tidak ada yang akan mengira itu adalah operasi rahasia, bukan? Mengambil sepotong baju besi untuk beroperasi di kotak gelap. Jika itu benar-benar operasi kotak gelap dari Villa Feng Shui, hanya dapat dikatakan bahwa Villa Feng Shui cukup kejam. Para pengikut Sekte Iblis Abadi juga kembali ke kediaman mereka. Lin Baihui pergi ke kamar dan mulai menyembuhkan. Hingga tengah malam, luka Lin Bai stabil, dan lukanya semua sembuh dengan bantuan pil Liu Fuyun. Pil Lao Zu begitu kuat sehingga dapat membuat luka seriusku pulih dalam beberapa jam.
Aku tidak tahu apakah Lao Zhu tidak punya. Jika ada, aku ingin mendapatkannya. Lin Bai memikirkannya dari lubuk hatinya. Saat itu, Liu Fuyun dan Jiang Xuansu datang ke halaman Lin Bai. Lin Bai merasakan napas Liu Fuyun dan Jiang Xuansu lebih dulu dan keluar lebih dulu. Aku sudah menghitung waktunya. Diharapkan kamu dapat memurnikan kekuatan Pil Jiuk Xiao saat ini. Bagaimanapun, kamu adalah anggota klan Tuntian. Kamu dapat memurnikan pil lebih cepat daripada orang biasa. Jika orang bela diri biasa ingin mencerna pil, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari setengah bulan. Liu Fuyun menghapus senyum hari itu, tetapi dia memiliki wajah datar dan tampak sangat tidak senang. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ramuan ini benar-benar bagus. Apakah kamu punya ramuan lain? Mengapa kamu tidak mengirim 2 lagi kepada murid-muridmu? Liu Fuyun melotot, apakah kamu pikir pil Jiuk Xiao adalah kacang gula? Jika kamu mau, pil Jiuk Xiao ini adalah hadiah yang aku dapatkan dari tahun-tahun awalku untuk klan, tetapi aku tidak mau menggunakannya. Hari ini harganya murah. Hentikan omong kosong itu dan ikutlah denganku. Setelah itu, Liu Fuyun keluar dengan tangan di punggungnya. Lin Bai terkejut dan bertanya, kemana kamu pergi? Liu Fuyun berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu datang ke pintu untuk meminta maaf karena telah menghancurkan baju besi seseorang? Lin Bai mengangguk, tetapi Liu Fuyun sudah tua. Harta karun berharga seperti Tian Shenjia telah hancur. Diperkirakan bahwa Villa Feng Shui sangat marah. Sudah waktunya untuk meminta maaf. Lin Bai mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, lalu menyusul. Kediaman Villa Pegunungan Feng Shui berjarak beberapa jalan dari Sekte Iblis Abadi. Dilarang terbang di Kota Bintang, jadi Liu Fuyun dan ketiganya hanya bisa berjalan lewat. Kota Bintang di malam hari masih sangat ramai. Secara khusus, pertempuran antara Lin Bai dan Lin Ziwei di siang hari telah menjadi topik hangat baik di dalam maupun di luar Kota Bintang. Sepanjang jalan, saya mendengar prajurit itu berbicara tentang betapa kuatnya iblis abadi King Luo, yang membuat kemarahan di wajah Liu Fuyun banyak mereda, menunjukkan beberapa senyuman. Mereka membanggakan tentang kekuatan iblis abadi. Bagaimanapun, perjamuan bulan jahat adalah kontes kelompok, dan Lin Bai mewakili klan saat dia keluar untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Lin Bai mengikuti Liu Fuyun ke pintu Villa Feng Shui. Setelah mengetuk pintu, Liu Fuyun menjelaskan niatnya. Tak lama kemudian, orang-orang di sekitar Villa Feng Shui datang ke pintu untuk menyambutnya. Ketika kedua orang tua itu bertemu, mereka masih tersenyum. Tampaknya mereka tidak marah karena Lin Bai telah menghancurkan Tian Shenjia. Ketika Anda tiba di aula utama Villa Feng Shui, Tuan Zhou memerintahkan Anda untuk mengundang Leng Xingguang, Hua Wuhui, Lin Ziwei, Feng Yiren, dan murid-murid luar biasa lainnya untuk menemani Anda. Liu Fuyun menjelaskan maksudnya dan meminta Lin Bai untuk meminta maaf. Lin Bai juga bersikap patuh, dan tahu bahwa dia benar-benar salah. Bagaimanapun, dia merasa bersalah atas kompetisi seni bela diri dan menghancurkan harta keluarga. Setelah mendapat permintaan maaf dari Lin Bai, Zhou Chang tertawa, tetapi dia tidak memperdulikannya. Dia terus mengatakan bahwa King Luo luar biasa, dan teknik pedangnya luar biasa, dan hari kebangkitan klan iblis abadi sudah dekat. Pujian-pujian ini. Liu Fuyun sangat senang, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia yang telah hidup selama ribuan tahun. Liu Fuyun juga menebak apakah pepatah lama Zhou itu sarkastik. Kedua orang tua ini sedang minum teh dan mengobrol di aula utama. Lin Bai dan Leng Xingguang tidak berani menyela dengan mudah. Setelah beberapa saat, Zhou Chang tampaknya melihat bahwa generasi muda tidak nyaman, jadi dia membiarkan Lin Bai dan Leng Xingguang pergi sendiri. Dia dan Liu Fuyun minum di sini. Dengan izin dari yang lebih tua, Lin Bai dan Leng Xingguang meninggalkan aula utama segera setelah mereka diampuni. Adik seperguruan King Luo, adik seperguruan Jiang Xuansu, pergilah ke tempatku dan minum bersama malam ini. Leng Xingguang berjalan keluar dari aula utama dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Baiklah, aku tidak perlu berada di atas panggung besok. Lin Bai langsung setuju. Leng Xingguang memandang Hua Wuhui, Lin Ziwei, dan yang lainnya dan berkata, adik seperguruan Hua dan adik seperguruan Lin, ayo kita pergi minum bersama. Ngomong-ngomong, kalian sudah selesai bertarung. Kalian tidak bisa bertanding besok. Hua Wuhui mengangguk dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Lin Ziwei menggerakkan otot-ototnya beberapa kali dan berkata,
aku akan minum 2 gelas lagi dengan adik seperguruan King Luo malam ini. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk menghilangkan amarahku. Hari ini, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini. Adik seperguruan King Luo ingin berdiri dan keluar dari pintu ini. Aku khawatir itu tidak mudah. Lin Ziwei tampaknya telah menghabiskan cukup banyak anggur. Ketika mendengar Leng Xingguang ingin membeli minuman, matanya berbinar. Leng Xingguang berkata, adik seperguruan Lin harus bekerja lebih keras. Adik seperguruan King Luo banyak minum. Ayo pergi. Leng Xingguang membawa sekelompok orang ke kediamannya. Lin Bai dan Jiang Xuansu mengikuti langkah Leng Xingguang. Hanya beberapa langkah darinya, mereka melihat Feng Yiren pergi ke arah lain. Mereka bertanya-tanya, kakak seperguruan Feng Yiren, tidakkah kau ikut denganku? Baiklah. Feng Yi tiba-tiba dihentikan oleh Lin Bai, agak bingung, lalu malu dan berkata, kau minum saja, aku tidak akan pergi. Wajah Feng Yi malu-malu dan dia berkata tidak, tetapi matanya melirik Leng Xingguang dengan sengaja atau tidak sengaja. Dapat dilihat bahwa orang-orang Feng Yi masih ingin pergi, tetapi mereka khawatir akan tidak senang ketika mereka pergi ke Leng Xingguang, yang akan mengganggu minat mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengundang Feng Yiren, tepat pada waktunya, kakak seperguruanku juga akan pergi. Sekelompok pria sedang minum-minum, dan kakak seperguruanku tidak mudah berkumpul dengan kita. Kakak seperguruan Feng Yiren akan pergi bersama kita, jadi kita bisa menemaninya. Baiklah kalau begitu. Wajah cantik Feng Yiren menjadi cerah, tetapi masih ragu-ragu. Melihat ini, Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, adik seperguruan King Luo benar. Adik seperguruan Jiang mungkin tidak suka berkumpul dengan kami, pria-pria bau ini. Kami biasa minum-minum, dan kalian berdua bisa berkumpul begitu kami sampai di sana, agar adik seperguruan King Luo tidak minum dan membuat adik seperguruan Jiang kesepian. Hahaha. Leng Xingguang tertawa bangga. Wajah Lin Bai menjadi hitam. Jiang Xuansu menundukkan kepalanya dan tersipu.